melebihi kekuatanmu. Oh, namun Dia janjikan penyertaan di setiap langkah hidupmu. Shalom, hai teman-teman semua, gue Eman dan ini adalah acara perdananya GPS, Grenata Podcast Show. Grenata Podcast Show sendiri kita singkat GPS. Dan apa itu Grenata? Gereja Maranatha. Gereja Maranatha yang berada di dalam Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang. Program ini dibuat untuk menginspirasi banyak orang. Karena dari dalam penjara ini banyak orang-orang yang dipakai luar biasa di luar sana. Banyak orang-orang yang menjadi berkat di luar sana. Dan mereka dahulunya bukan siapa-siapa, mereka dahulunya adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, orang-orang yang berperilaku buruk. Namun Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Kali ini saya nggak sendiri, saya sudah ditemani salah satu bintang tamu. Dia adalah seorang hamba Tuhan dan juga beliau ini adalah salah satu mentor di Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang ini. Please welcome Kakak Yakobus Kanantalo. Yeah. Hai Kak. Hai, shalom aleihim. Shalom aleihim. Sebelum acara ini mulai kita doa dulu Kak yuk. Oke, siap. Bisa dipimpin oleh Kak Yakobus. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus buat setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini ada waktu yang boleh Engkau berikan untuk kami berbincang-bincang di sini Tuhan. Biarlah kiranya perbincangan kami ini boleh mengandung suatu kebenaran tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perbincangan kami, podcast kami ini sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Kak. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Yes. Kak Yakobus ini dari mana sih Kak asalnya? Asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Tepatnya Pulau Sabu. Pulau Sabu. Pulau Yes. Sabu itu ada di Nusa Tenggara Timur. Pulau Jadi- Sabu itu pulau kecil aja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau dulu itu kalau naik kapal feri itu 1 malam dari Kupang. Oh, dekat Kupang. Ya. Oh. Nah, Kak Yakobus sendiri ini di dalam sini sudah hamba Tuhan atau memang di luar sudah hamba Tuhan? Karena saya dengar dari teman-teman memang Kak Yakobus sendiri adalah hamba Tuhan kan. Jadi kita mau tahu aja nih, teman-teman juga pasti mau tahu sebelumnya Kak Yakobus sudah ada di dalam penjara ini sudah menjadi hamba Tuhan atau pernah bisanya di sini atau memang predikat itu sudah dibawa ketika Kak Yakobus sebelum tertangkap ini. Oke, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, apakah sebelum tertangkap itu sudah menjadi hamba Tuhan? Jadi saya tertangkap itu 2016 bulan April oleh BNN, dan posisi sebelum saya tertangkap itu saya punya background latar belakang teologi. Saya juga melakukan pelayanan di luar, sehingga kalau sekarang saya mau bilang apakah saya dulu hamba Tuhan, sepertinya itu hanya satu label aja yang melekat di diri saya, tapi sejatinya bukan Tuhan yang menjadi bos saya pada waktu itu gitu loh. Kalau Tuhan yang menjadi bos saya, nggak mungkin saya ada di tempat ini. Oke. Pada saat dulu masih memang bosnya bos-bos beda ya. Iya. Jadi saya menuhankan yang lain. Oh, menuhankan yang lain. Oke. Dengan label hamba Tuhan. Dengan label hamba Tuhan. Oke. Gimana Kak ceritanya bisa ada di tempat ini? Ceritanya. Jadi Kak Yakobus ini sudah berapa kali masuk penjara? Ini yang keberapa? Pertama kali masuk penjara dan ceritanya gimana bisa ada di tempat ini? Kalau ditanya ini keberapa kalinya masuk penjara, ini 7 kalinya saya masuk penjara. Ini ke-7 kalinya saya masuk penjara. Pertama kali saya masuk penjara itu tahun 97. 97 itu karena penganiayaan, tawuran, terus ada ganja di dalam bungkus rokok Marlboro setengah linting. Karena saya waktu itu masih di bawah usia, jadi saya menjalaninya itu nggak lama. Pondok Bambu lalu dioper ke Lapas Anak Tangerang. Jadi itu pertama kali itu pembukaan itu openingnya itu tahun 97. Opening masuk penjara. Lalu dari tahun 97 bagaimana ya keluar penjara lalu masuk lagi, dan waktu itu kasusnya putau. Kasus putau, pemakai putau, lalu mulai jadi pengedar putau dan sampai
disinyalir sebagai bandar Putau terbesar se-Jakarta Selatan, itu saya juga agak bingung juga waktu itu pas ditangkap hari itu se-Jakarta Selatan, karena saya juga nggak main-main ke Jakarta Selatan pada waktu itu. Oh, jadi itu waktu ketangkep dari BD Putau tuh tahun berapa? Interval dari tahun 2000, 2001 sampai 2003 ya, kasusnya itu aja ketangkep. Putau. Yes. Sempat berapa lama Kak make Putau itu? Pakai Putau itu dari tahun 96. Pakai Putau dari tahun 96, dan saya berhenti itu tahun 2005 bulan April. Hari Jumat 13 April 2005. Apa Yes. kok bisa berhenti tiba-tiba, gimana? Apa pindah ke drugs yang lain atau? Pada waktu itu situasinya ada beberapa hal, nggak banyak. Ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya pada waktu itu harus berhenti. Harus berhenti untuk pakai Putau gitu kan. Salah satunya memang keadaan saya yang tidak memungkinkan gitu kan. Sebenarnya saya mau cerita lebih dalam sih di tempat ini, cuman ini sudahlah, saya tidak mau membuka luka lama, tapi ada satu situasi memang yang sudah tidak memungkinkan sekali, situasi di mana saya dapat tekanan gitu kan, tekanan dari kepolisian, saya dikejar terus sama kepolisian gitu kan, karena kejahatan-kejahatan yang saya buat terkait narkoba itu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya membuat saya harus berhenti, dan juga saya melihat situasi keluarga, situasi orang tua saya seperti itu. Nah, 2005 berhenti Putau. 2016 ditangkap karena sabu. Yes. Dari Putau lari ke sabu. Benar. Jadi kalau pakai sabu itu sebenarnya saya kalau mau dibilang, saya nggak terlalu lama dibandingkan Putau gitu, dibandingkan Putau saya pakai sabu itu. Jadi ketika saya mulai masuk sebagai sindikat, masuk ke dalam jaringan penjualan sabu, sebenarnya di situ saya nggak pakai sabu. Oke. Nggak pakai sabu. Nggak Tapi pakai cuma sabu. jualan aja. Drug dealer. Bukan jualan sih, bagian pengadaan aja. Processing. Oke. Oke, nah terus tadi seperti yang tanya, berarti Kak Yakobus ini dari luar sudah ada predikat hamba Tuhan. Nah, di sini pun kalau kita ibadah, jadi teman-teman kalau kita ibadah hari Minggu biasanya Kak Yakobus yang membawakan firman, membawakan khotbah. Nah, banyak ayat-ayat, banyak yang dibahas itu yang memang kena banget sama kita itu yang lagi ada di dalam lapas gitu. Nah, apa yang mendasari Kak Yakobus, atau titik di mana Kak Yakobus itu berhenti untuk menggunakan drugs, terus titik baliknya lah itu kapan, dan apa kejadian apa yang mendasari hal itu? Ya, bicara tentang titik balik ya, titik balik kehidupan saya. Jadi saya masuk 2016 itu, kalau saya mau bicara jujur, ketika saya tertangkap BNN 2016 itu, saya nggak langsung bertobat. Saya masih terus ada di dalam lingkaran itu, saya masih terus berkutat di dunia itu begitu kan, sehingga saya nggak keluar sampai 2017 itu ada satu peristiwa yang akhirnya saya tahu bahwa Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi dalam kehidupan saya, di mana peristiwa itu menempatkan saya pada satu posisi bahwa hari itu saya merasa saya tidak bersalah. Hari itu saya merasa saya tidak bersalah, tapi saya dipersalahkan. Oleh siapa? Oleh banyak orang di tempat ini. Oleh banyak orang di tempat ini. Lalu saya bertemu dengan satu situasi. Situasinya itu di mana itu adalah hal yang paling gak mengenakan, baik itu secara fisik maupun batin saya. Secara fisik maupun batin saya, dan hari itu saya coba teriak keluar, saya coba hubungi teman-teman saya, sahabat saya di luar dari Wartelsus yang disediakan oleh lapas ini. Saya coba hubungi mereka, dan tidak ada satupun yang merespon saya. Karena mungkin mereka tahu bahwa itu saya yang menghubungi, gitu kan. Jadi hari itu
saya ada di satu posisi, saya ada di satu keadaan di mana saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya siapa-siapa dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa dan saya perlu Tuhan. Hari itu saya perlu Tuhan dan Ale tahu hari itu saya berpikir bahwa kalau Tuhan sayang sama saya, dia tidak akan mungkin tempatkan saya pada posisi seperti ini. Posisi apa? Hari itu saya nggak bersalah atas apapun. Saya dijadikan kambing hitam, saya disalahkan oleh banyak hal. Saya jatuh, saya terpuruk, saya lebur. Akhirnya saya berpikir dan tiba kepada satu pemikiran bahwa ketika Tuhan izinkan bahwa di sekitar kita, sahabat-sahabat kita yang tadinya banyak hilang, saudara-saudara kita yang tadinya begitu banyak dia hilang, dan tidak ada satu orang pun tersisa di sekitar kehidupan kita dan hanya tersisa Tuhan saja. Saya cuma mau bilang, ketika kehidupan kita hanya tersisa Tuhan saja, itu lebih dari cukup untuk kamu memulai segala sesuatu. Jadi pada saat itu semua orang gak ada satupun pada saat itu. Yakobus cuma sendiri dan itulah awal pemulihan Yakobus berhubungan sama Tuhan. Iya, saya cuma mau bilang bahwa ada banyak cara Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Ada banyak cara Tuhan yang begitu unik. Untuk apa? Untuk panggil kembali anak-anaknya. Ada banyak cara Tuhan yang kita tuh nggak ngerti banget gitu loh. Kayak kemarin kita bahas tentang perikop apa? Ketika Tuhan Yesus jalan, Betfage, dia lewat Bukit Zaitun. Lalu dia perintahkan murid-muridnya untuk apa? Tolong kamu ke gerbang kota depan itu, ambil keledai yang terikat, gitu kan? Lalu bawa ke saya. Artinya perikop itu lagi bicara bahwa Tuhan Yesus belum melewati bagian itu, belum melewati apa? Tempat keledai itu diletakkan. Tapi dia suruh murid-muridnya untuk ambil keledai itu. Logis aja gitu loh. Logis aja. Kalau kita jadi murid-murid Yesus yang disuruh ambil keledai itu, kita akan berpikir bahwa, loh, pertama Tuhan Yesus belum lewat ke sana, kok dia tahu ada keledai diikat di sana? Lalu itu keledai siapa? Itu keledai orang begitu loh. Kok sampai kita harus ambil keledai di sana? Itu yang saya mau bilang bahwa ada banyak rencana Tuhan, 1000 rencana Tuhan yang satu pun kita tuh nggak bisa ngerti rencana Tuhan itu seperti apa. Dan ternyata kita cuma perlu apa? Kita cuma perlu taat. Itu yang saya mau bilang. Sehingga ada banyak cara Tuhan panggil anak-anaknya, termasuk saya, ada banyak cara Tuhan untuk menjadikan bagaimana kita taat. Sehingga Tuhan mengizinkan segala sesuatunya dan saya mau bilang ada di titik ini, 6 kali Natal saya lewati di tempat ini, saya cuma mau bilang, Tuhan terlalu baik buat saya. Ya. Wow. Nah, terus juga kita tahu ya, Kaks ya, bahwasannya di lapas pemuda Tangerang ini ada asrama Kristen. Nah, kakak tahu nggak sejarahnya adanya asrama? Karena kita tahu di lapas-lapas lain tuh nggak ada asrama Kristen. Cuma ada di lapas kelas 2 Tangerang nih ada asrama Kristen. Oke, kenapa sampai ada asrama Kristen di tempat ini, di lapas ini? 2016, 2015 ada teman-teman yang sekarang sudah bebas gitu kan, teman-teman yang sudah bebas, Om Hendrikus dari Flores gitu kan, dan beberapa teman yang lainnya gitu kan, yang saya mau bilang bahwa berawal dari mereka ini yang memiliki kerinduan untuk bersekutu di tempat ini, memiliki kerinduan untuk punya tempat, untuk punya wadah bersekutu di tempat ini. Jadi kalau saya mau bilang bahwa ketika DPN 3 itu ada, asrama Kristen itu ada di tempat ini, itu bukan juga perjalanan yang mudah. Untuk tempat itu ada gitu loh. Untuk asrama itu ada, wadah itu ada terbentuk di tempat ini. Ada banyak doa, ada banyak puasa yang terjadi di situ. Sehingga apa? Setiap pergumulan itu yang menjadi gambaran bagaimana akhirnya Tuhan ada bersama dengan kita saat ini di dalam asrama Kristen itu. Sehingga saya sering bilang sama teman-teman untuk apa? Jaga tempat ini, jaga tempat ini. Karena apa? Satu rumah kalau yang tinggal di dalam rumah itu rusak, maka rusaklah bangunan rumah itu.
Itu saya mau katakan. Sehingga apa? Ketika kita tinggal di rumah itu, di rumah apa? Asrama Kristen itu, mari kita sama-sama belajar untuk menempatkan diri kita bahwa kita orang kita orang yang buruk, kita orang yang jahat, kita orang yang tersangkut masalah hukum, kita orang yang terbuang, kita orang yang dipandang sebelah mata oleh sosial di luar sana. Kita mungkin orang yang tidak diperdulikan oleh banyak orang di luar sana. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan lihat kita seberharga biji matanya Tuhan. Jadi kita mau belajar di tempat itu. Bukannya kita orang-orang yang sok suci yang ada di tempat itu. Tapi apa? Kita orang-orang yang menyadari bahwa kita hancur. Kita orang-orang yang menyadari bahwa kita buruk. Kita orang-orang yang menyadari bahwa kita jatuh dan kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita orang-orang yang mau sama-sama belajar di tempat itu. Wow. Kak, silakan diminum Kak. Jangan dianggurin aja, didiemin. Siap. Jadi teman-teman, di Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang ini kita juga ada coffee shop namanya Jape 1924. Nah, ini dia untuk hari ini dia mensponsori kita. Iya. Dan ini saya pesen tadi hazelnut latte. Enak banget loh. Enak banget. Kamera mau nyorot nggak? Endes. Enak banget ya hazelnut latte-nya. Nah, jadi rekomen banget buat teman-teman yang mau beli di sini. Cuman sekedar beli aja loh ya, nggak usah jadi penghuni di lapas ini. Nah, jadi gue juga penasaran nih. Kita tahu bahwasannya penjara itu kan tempatnya semua penjahat ada di sini. Semuanya bajingan, mau dari pembunuh, perampok, begal, apa, pengguna narkoba, semuanya bandar besar mau kecil semua ada di sini. Nah, kendala apa sih yang Kak Yakobus hadapi dalam pelayanan di sini tuh? Oke, luar biasa, keren banget pertanyaannya. Oh Keren iyalah. banget, asli keren pertanyaannya ya kan. Jadi kalau mau bicara kendala, saya pikir dimanapun kita melayani selalu ada permasalahan-permasalahan itu, kendala-kendala itu. Tapi memang yang menarik bahwa di asrama Kristen ini, di lapas ini, kita ketemu dengan orang-orang atau jemaat-jemaat yang punya masalah hukum dan dia masuk ke sini karena pencurian, karena pembunuhan, karena narkoba, maling motor, apapun itulah gitu loh. Apapun itu, sehingga ada satu ungkapan di lapas ini yang menarik. Kenapa? Kalau orang bilang kan, lu batu banget sih jadi manusia. Gue kalau nggak batu gue nggak masuk penjara gitu kan. Batu ya benar. Jadi ungkapan batu ini kan menunjukkan bagaimana orang-orang ini keras gitu loh. Orang-orang yang punya tipikal keras kepala, keras hati begitu kan. Sehingga awal-awal saya memulai pelayanan di tempat ini, saya banyak memaksakan dalam arti kata gini loh. Jadi di dalam asrama itu kita bagi per kelompok gitu kan. Per kelompok ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi setiap kelompok dan satu kelompok itu isinya 6 orang, 5 orang, 7 orang begitu kan. Pokoknya variasi lah gitu kan. Nah, saya kelompok 5, saya ketua kelompok 5 dan membawahi kelompok-kelompok yang lain juga begitu kan. Nah, selalu saya kepengen begini loh. Ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau please lu dengerin gitu loh. Please lu dengerin, lu jangan cuek gitu loh. Nah, itu saya selalu awal-awal seperti itu. Sehingga saya akhirnya terus berjalannya waktu saya tiba di satu fase di mana Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya pengetahuan yang baru, sehingga saya nggak bisa paksa mereka untuk berubah. Yang saya bisa lakukan itu cuma apa? Saya sampaikan kebenaran yang Tuhan percayakan sama saya sampaikan kebenaran itu. Merubah orang itu bukan bagian saya. Merubah orang itu bagiannya Tuhan. Sehingga saya cuma mau bilang bahwa yang perlu saya punya di tempat ini, yang perlu kita punya di tempat ini ketika kita mau melayani Tuhan, ternyata bukan pencapaian, tapi penerimaan. Bagaimana kita membangun penerimaan sebesar-besarnya di tempat ini. Karena apa? Ya ada banyak orang yang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ada banyak orang yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Kita bisa bilang gini, masa lu nggak ngerti sih? Cuma lu baca perikop ini aja, lalu apa yang lo ambil dari sini, masa lu nggak ngerti sih? Sampai kadang-kadang saya bilang, seperti lo nonton film Spider-Man gitu loh.
Lu nonton film Spider-Man 2 jam, 3 jam, begitu temen lu tanya filmnya nanti kayak gimana, lu bisa jelasin gitu loh. Oke. Kok cuma lu baca perikop ini aja, lu nggak bisa tahu apa yang lu dapat dari perikop ini gitu kan. Jadi segitu gregetnya saya gitu kan. Segitu gregetnya saya sampai akhirnya Tuhan kasih tahu sama saya, "No, no, no, no. Saya nggak bisa paksakan segala sesuatu sama teman-teman ini, Hmm. sama orang-orang ini. Yang bisa saya bangun adalah apa? Penerimaan sebesar-besarnya." Karena akhirnya saya tahu bahwa Yesus yang sempurna itu, Yesus yang maha sempurna yang tidak ada kekurangan itu, dia ada di tengah murid-muridnya, 12 muridnya ini Yes. murid yang tidak sempurna. Yesus yang sempurna, dia hadir di tengah murid-murid yang tidak sempurna. Dan itu yang akhirnya membukakan cara berpikir saya bahwa, ya Yesus yang sempurna aja dia mau ada di tengah murid-murid yang gak sempurna ini dengan penerimaan yang besar. Jadi saya pikir itu yang harus saya miliki Wow. dalam pelayanan ini. Kurang Penerimaan lebih ya. Yes, penerimaan sebesar-besarnya. Penerimaan. Oke. Jadi tugasnya kita ya udah kita nerima. Tugasnya Tuhan biar dia mengerjakan mengubah orang itu dengan perkaranya dia. Ya, jadi kalau saya mau bilang gini, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan terus berikan kita kepekaan rohani. Kepekaan rohani untuk kita tahu mana yang menjadi bagian kita, untuk kita tahu yang mana menjadi bagiannya Tuhan. Sehingga apa? Seringkali dalam pelayanan itu kita tuh rasa lelah, kita rasa capek banget. Karena apa? Kok ini nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya, ini nggak sesuai dengan keinginan saya ya, gitu loh. Akhirnya kembali lagi saya diingatkan, men ini penjara, ini tempatnya penjahat, ini tempatnya orang-orang yang bermasalah dengan hukum, ini tempatnya orang-orang batu, ini tempatnya orang-orang keras kepala, keras hati, semuanya ada di tempat ini. Jadi apa? Lu nggak bisa bangun pelayanan ketika hati lu juga keras. Yes. Lu harus bangun penerimaan sebesar-besarnya di tempat ini. Menerima apa? Menerima segala kekurangan anak-anak ini. Menjadi apa? Menjadi bagian yang memperlengkapi kita. Sehingga akhirnya saya bisa katakan pada hari ini bahwa kekurangan mereka, kekurangan teman-teman saya, kekurangan anak-anak kelompok saya, itu adalah hal untuk bagaimana saya terus memperbaharui karakter saya, memperbaiki karakter saya, membangun semua penerimaan saya sebesar-besarnya, sehingga saya mau bilang bahwa itu yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, penerimaan sebesar-besarnya. Penerimaan sebesar-besarnya. Yes, penerimaan sebesar-besarnya. Karena saya tahu bahwa ketika hari ini saya bisa dipulihkan oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan paksa saya. Tapi Karena Tuhan membangun penerimaan sebesar-besarnya dalam kehidupan saya. Sehingga apa? Saya lihat bahwa saya yang hancur ini, masuk penjara berulang-ulang, nggak ada tobatnya, ya kan? Nggak ada mikirnya. Di luar sudah sekolah teologi, lalu melayani Tuhan di luar katanya, lalu masih terus jadi jaringan narkoba, Iya. sindikat narkoba 113 pula lagi ya kan? Itu adalah jaringan internasional, begitu kan? Tapi saya terlalu yakin bahwa Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika saya ada di tempat ini juga, Allah bekerja dalam Oke. segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa? Yang membuat saya pulih itu bukan karena Tuhan paksa saya untuk saya pulih. Tapi karena apa? Karena saya tahu dan saya sadar Tuhan terima saya dengan segala kekurangan saya. Itu yang buat saya pulih di tempat ini. wow. Luar biasa. Pang 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 dadar dadar. Ah. Iya. Oke. Wow. Nggak bunyi? Enggak. Thank you, Kak. Bam. Iya. Jadi wow, luar biasa ya. Jadi memang kalau di penjara sendiri itu ada ungkapan, lu jangan batu-batu, pecah kepala lu kalau batu-batu. Ungkapan kalau di dalam tuh kayak gitu tuh. Jadi ya banyak hal yang memang terjadi di sini, banyak hal pergumulan teman-teman, apalagi pergumulan Kaks juga ya kan luar biasa banget. Jadi yang namanya kelompok-kelompok kecil tuh kalau di lapas itu namanya komsel, Kaks ya. Ya, komsel. 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 Dan saya jujur sebenarnya istilah komsel itu sendiri tuh juga apa ya, istilah yang baru saya temui ketika saya masuk ke dalam lapas ini gitu loh. Karena sebelumnya saya di luar pun saya ada di bawah satu denominasi gereja yang tidak ada komsel-komsel seperti itu gitu kan. Sehingga ada di tempat ini sebenarnya hal yang baru juga buat saya gitu kan. Oh, komsel ini apa? Kelompok-kelompok kecil gitu kan. Kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi akhirnya saya teringat bagaimana ketika Yesus mau kasih makan 5.000 orang itu. Tahu cerita itu kan? Iya, Yesus tahu. mau kasih makan 5.000 orang,
Sebelum Yesus kasih makan 5.000 orang, apa yang Yesus lakukan? Yesus memecah orang-orang yang 5.000 itu Ya. menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya 50, 100 ya. Yes, right, Oke. menjadi kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Logikanya kan seperti ini. Kadang-kadang kalau kita ada di dalam satu perkumpulan, satu komunitas, satu kelompok besar itu kadang-kadang kita kayak sulit mau mengeluarkan isi hati kita. Kita kayak sulit mau curhat. Nah. Tapi kita semakin dibagi, semakin dibagi lebih kecil, 10 orang, 5 orang. Itu tuh apa ya? Apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita rasakan, kepahitan Unek-unek. apa, keganjilan apa, Ah. segala tetek bengek, unek-unek itu bisa keluar. Oke. Kayak gitu kan. Jadi saya Lebih percaya, lepas lah ya. ya, saya percaya bahwa Yesus mengelompokkan ketika memberi makan 5.000 orang itu bukan tanpa sebab begitu loh. Tapi karena ya salah satunya itu logis sekali gitu kan. Oh iya, mungkin kalau rame kan susah juga kalau mau curhat gitu kan. Yang ada curhatnya nggak didengerin, tapi dicuekin. Tiap sore ya Kak, ya, Komsel tuh ada Dari tiap sore. Senin sampai Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis setengah 6. Setengah 6 sore itu kita selalu komsel, itu Senin sampai Kamis. Lalu hari Jumatnya kita ada komsel lagi, bukan hanya asrama aja, tapi kita mengundang kamar-kamar yang lain, bukan mengundang kamar-kamar yang lain sih, mereka datang bersama-sama lalu kita komsel gitu kan. Nah, kalau Senin sampai Kamis itu kita selalu komsel di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Balik-balik di situ aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tiap hari satu perikop. Nah, tapi kalau yang Jumat itu komsel umum itu yang jam 2:30 kita mulai, itu kita berlanjut terus Matius, Markus, Lukas, Yohanes terus ke pasal-pasal yang lain, tulisan-tulisan Rasul Paulus. Wow, luar biasa. Terus Kak, ada satu pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak selama perjalanan 6 tahun ini di sini? Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan sebenarnya ada banyak. Ada banyak pengalaman yang saya pikir tidak bisa saya lupakan. Oke. Ketika Tuhan izinkan saya untuk saya keluar dari lapas ini. Tapi kalau pilih satu, saya mau bilang satu hal yang mungkin saya nggak bisa lupakan itu bahwa saya masuk ke tempat ini, saya mulai lost contact dengan semua keluarga saya, anggota keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya lost contact dengan mereka semua. Begitu, saya lost contact dengan mereka semua sampai akhirnya itu tadi saya bilang bahwa ketika kamu nggak punya siapa-siapa, Tuhan izinkan kamu nggak punya siapapun juga di sekitar kehidupan kamu dan hanya tersisa Tuhan saja, itu lebih dari cukup untuk memulai segala sesuatunya. Dan akhirnya apa? Ketika saya memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, saya mau bilang, hari ini saat kita buat podcast ini, hubungan saya dengan keluarga sudah baik. Hubungan saya dengan orang-orang terkasih di luar sudah baik. Dan saya teringat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi dan mungkin kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya adalah apa? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yes. Tapi seringkali kehidupan saya dulu itu apa? Cari tambahannya dulu. Kalau tambahannya sudah pas, baru cari kerajaan Allah. Padahal perintah dalam Alkitab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Benar. Tapi yang kita cari dulu tambahannya dulu. Kalau tambahannya udah pas, baru kita cari kerajaan Allah. Tambahan ini bicara tentang apa? Bicara tentang duniawi. Dan ternyata ketika kita bicara tentang duniawi, nggak ada yang cukup. Duniawi ini nggak ada yang cukup. Sampai manapun kamu kejar duniawi itu nggak akan pernah cukup untuk bisa buat bahagia kita. Bom! Benar banget. Benar itu. Duniawi nggak akan pernah cukup untuk memuaskan kita ya. Yes. Sebentar ya. Oh iya. Minum dulu. Haus kali, apa sih, capek. Aslat latte ini nih, dia nih oke banget di saat kita mulai ngomong dan mulai agak kering tenggorokan, dia oke banget ini. Terus Kak, berarti di luar itu kayak Kobus sudah ada jemaat atau mengembalakan suatu gereja atau gimana? Karena di sini gue lihat di sini, wih, jemaatnya banyak loh ya kan. Oke, saya mau bilang begini. Tadi saya sempat singgung bahwa di luar saya melayani.
di luar saya melayani sebelum saya ketangkep oleh BNN April 2016 itu saya melayani Tuhan di luar. Dan akhirnya saya tahu tadi bahwa ternyata saya tidak benar-benar melayani Tuhan di luar. Karena kalau saya benar-benar melayani Tuhan di luar, saya tidak akan ada di tempat ini, begitu kan? Artinya di luar itu tuh ternyata cuma aktivitas pelayanan. Aktivitas Yes, pelayanan. ini yang harus kita tahu bahwa Artinya apa tuh aktivitas pelayanan atau artinya gimana? jadi gini, saya bisa pelayanan di gerakan pemuda, saya bisa khotbah di sana, saya bisa khotbah di sini, saya bisa membawakan firman Tuhan di sana, di sini, di sana, di sini, saya bisa ikut paduan suara, saya bisa aktif di gereja. Tapi itu semua cuma pelayanan yang sekedar aktivitas. Kalau akhirnya apa? Kalau akhirnya dalam kehidupan sehari-hari saya tidak menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga saya pernah bawakan dalam khotbah saya di asrama Kristen bahwa ketika kita melayani Tuhan dan kita tidak membawa Tuhan bersama-sama dalam pelayanan kita cuma jadi aktivitas, pelayanan kita cuma jadi performa. Kita bisa naik ke atas panggung, lalu kita puji Tuhan, oh Tuhan luar biasa, begitu kan. Tapi turun dari panggung, kita ketemu dengan sesama, kita mulai maki sesama, kita mulai bicarakan yang jelek terhadap sesama, lalu kita mulai bicarakan jelek-jeleknya orang, kita mulai marah-marah, dan ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak menjadi damai sejahtera, baik buat diri kita sendiri maupun orang lain, begitu kan. Lalu pertanyaannya, loh, bukannya itu yang tadi jadi WL, bukannya itu yang tadi jadi singer, bukannya itu yang tadi jadi khotbah, membawakan firman, loh, kok kehidupannya ketika dia turun dari mimbar kok seperti ini? Berbalik ya. Ya, jadi saya cuma mau bilang bahwa ada banyak kamuflase yang terjadi. Oke. Ada banyak kamuflase yang terjadi dan akhirnya di tempat ini saya belajar bahwa khotbah yang sesungguhnya itu bukan ketika kita ada di atas mimbar, kita bicara tentang kebaikan Tuhan, kita bicara tentang luar biasanya firman Tuhan, tapi khotbah yang sejati itu adalah ketika kita turun dari mimbar itu, kita menjalani kehidupan kita dengan sesama, kita menjalani hari-hari kita dengan sesama, orang lihat. Maka kita dikenali dari buahnya. Jadi kalau saya mau bilang di luar, Yes. apakah saya pelayanan? Lebih tepatnya saya melakukan aktivitas itu, aktivitas yang hanya habis di performa tadi. Performa. Tapi di tempat ini akhirnya saya diajarkan pelayanan itu bukan tentang aktivitas, pelayanan itu bukan tentang performa, pelayanan itu tentang apa? Bagaimana kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga saya nggak bisa saya khotbah di atas mimbar, saya bilang kasihlah sesama. Saya nggak bisa bilang seperti itu sementara ketika saya turun dari mimbar kerjaan saya ngebukin orang. Saya nggak bisa bilang teman-teman jangan mencuri, jangan menipu, bla bla bla. Tapi akhirnya apa? Saya turun dari mimbar, pekerjaan saya apa? Saya mulai menipu orang, saya mulai mencari keuntungan buat diri saya sendiri. Akhirnya apa? Khotbah yang saya lakukan itu, ya udah, itu cuma jadi performa itu tadi. Saya nggak menghidupi khotbah saya. Di tempat ini Tuhan ajarkan saya banyak hal. Jadi kalau mau bicara hal apa yang saya tidak pernah lupakan, salah satunya adalah itu. Bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk saya menghidupi apa yang saya bicarakan. Karena khotbah itu bicara tentang pedang bermata dua. Firman Tuhan itu bicara tentang pedang bermata dua. Sebelum saya bicara firman Tuhan kepada jemaat, itu terlebih dahulu mengenai saya. Dan Tuhan ajarkan saya banyak hal di tempat ini dengan cara yang begitu mahal. Wow, bayar mahal ya nih. Yes. Ya. Bayar harga yang mahal. Bayar harga yang mahal ya. Wow, luar biasa. Wow, ini isinya daging semua ini. Enggak Makasih disuruh ya. tepuk tangan penontonnya? Tepuk penonton yang ada di sini 1.350 orang. Ya, silakan. Ya. Jadi mungkin hostnya terlalu serius atau bagaimana gitu kan, jadi lupa untuk suruh tepuk tangan, ya nggak apa-apa, saya Wow, kan, saya setengah host. terkesima sama ceritanya Pak Kaks Yakobus ini. Thank you Kaks. Terima kasih atas waktunya. Kasih closing statement dong buat teman-teman di luar sana. Teman-teman anak-anak muda biar mereka nggak salah pergaulan, mereka nggak ketemu orang-orang yang nggak tepat gitu. Dan apakah mereka harus berbuat seperti apa? Harus gabung ke komunitas-komunitas yang baik atau seperti apa? Oke, closing statement ya. Saya suka dengan satu istilah
yang istilah ini juga sempat dipopulerkan dengan salah satu pastor itu pastor favorit saya, Raditya Oloan almarhum. Itu kan saya punya biar Ale dan teman-teman tahu, saya punya dua hamba Tuhan favorit yang saya favoritkan dalam hidup saya selain Tuhan Yesus, Pendeta Bikman Sirait dan Pastor Raditya Oloan. Dan saya suka satu ungkapan yang akhirnya ini dipopulerkan oleh Raditya Oloan almarhum. Apa tuh? Kalau Tuhan masih mau kasih koma buat kamu, jangan pernah kamu memberikan titik dalam kehidupan kamu. Yang artinya seringkali kita memberikan titik dalam kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara bermalas-malasan, dengan cara berpikir kita bahwa apa? Kita ini sampah, kita ini bukan siapa-siapa. Akhirnya apa? Kita keluar pun orang gak peduli sama kita. Kita gak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Kita kembali lagi melakukan pekerjaan kita yang lama dan kita kembali lagi ke lapas ini. Terus kita akhirnya keluar masuk penjara. Karena apa? Karena cara berpikir kita. Yang saya mau bilang apa? Jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan kamu. Sehingga saya mau bilang buat teman-teman yang ada di tempat ini, buat Ali dan buat kita semua, buat teman-teman di luar sana, kalau kita masih hidup sampai saat ini, kalau kita masih punya nafas kehidupan sampai saat ini, itu tandanya Tuhan masih kasih koma buat kita. Dan jangan pernah kasih titik buat kehidupan kita dengan cara apa? Gila, saya udah gak bisa, ini terlalu berat. No. Jangan pernah kasih titik buat kehidupan kita kalau Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan kita. Jangan kasih titik. Jangan kasih koma ya, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Wow. Thank you Kaks buat sharingnya siang hari ini, buat kesaksiannya, karena ini akan menjadi berkat buat gue sendiri pribadi dan Amin. buat teman-teman di luar sana. Thank you banget. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita berdoa dulu kali Kaks ya. Oke, siap. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat bincang-bincang pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga perbincangan kami bukan hanya sekedar omong kosong, sehingga perbincangan kami bukan hanya sekedar entertain saja Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau ikut bekerja bersama dengan kami, bersama dengan teman-teman kami, dan bersama dengan penonton yang menyaksikan acara ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semuanya ini boleh terus menjadi berkat, dan dalam pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam segala yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Waktu ke depan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, gue mau ngingetin kalian semua, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya kalau kalian ingin program ini berjalan terus. Gue Ale dan Abraham Yakobus Kanatalo. see you di episode selanjutnya. Grenata Podcast Show GPS. Bye. Dia tak pernah beri pencobaan melebihi kekuatanmu. Oh, namun Dia janjikan penyertaan di setiap langkah hidupmu. Du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du-du-du. Dia tidak pernah janjikan jalanmu mulus tak berliku. Dia